Timnas Indonesia mulai berkumpul hari ini untuk menjalani persiapan FIFA Series 2026 yang jadi panggung awal era John Hartman. Para pemain tiba di Jakarta pada Minggu setelah menyelesaikan tugas bersama klub masing-masing. Tidak ada waktu santai, skuad Garuda langsung dijadwalkan menjalani sesi latihan perdana pada Senin sore. Turnamen FIFA Series 2026 akan berlangsung di Jakarta pada 27 dan 31 Maret 2026. Ajang ini menjadi momentum penting untuk mengukur kesiapan tim menghadapi kalender padat sepanjang tahun. Pada 2026, Timnas Indonesia dijadwalkan tampil di dua turnamen besar Asia Tenggara, yaitu Piala AFF dan FIFA ASEAN Cup. Karena itu, FIFA Series menjadi fondasi awal untuk membangun performa tim. Di turnamen ini, Timnas Indonesia akan menghadapi 3 tim dari konfederasi berbeda. Mereka adalah Saint Kitts and Nevis, Bulgaria, dan Kepulauan Solomon. FIFA Series 2026 menjadi ajang pembuktian bagi pelatih anyar John Hartman. Dia akan menjalani laga resmi pertamanya bersama Timnas Indonesia, sehingga racikan strategi menjadi sorotan. Skuad yang dipanggil masih didominasi pemain langganan. Selain itu, turnamen ini juga menandai kembalinya Elkan Bagot ke dalam skuad. Bek yang berkarir di Inggris tersebut sudah cukup lama absen dari Timnas Indonesia dan kini kembali menjadi opsi di lini pertahanan. Pemain Timnas Indonesia akan tiba dalam beberapa kloter ke tanah air. Timnas Indonesia akan menjalani FIFA Series 2026 mulai tanggal 27 Maret nanti. John Hartman sudah memilih 24 pemain yang akan berlaga di ajang tersebut. Semua pemain diperkirakan akan segera merapat pekan ini untuk segera menjalani pemusatan latihan. Waktu persiapan yang minim membuat semua pemain harus segera bersiap untuk pertandingan melawan Saint Kitts and Nevis. Sementara itu, Sumarji mengatakan bahwa pada Senin, pemain dari Eropa akan mulai tiba. Secara bertahap, semua nama yang masuk dalam daftar Hartman akan segera merapat ke Jakarta. Nantinya, Kevin Dix akan jadi pemain terakhir yang akan tiba di tanah air. Hal ini karena dia masih memiliki pertandingan bersama Borussia Mönchengladbach melawan FC Köln pada hari Sabtu lalu yang berakhir dengan skor imbang 3-3. Kebutuhan penyerang tajam masih menjadi pekerjaan rumah bagi Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Lini depan skuad Garuda kerap dinilai kurang memiliki kedalaman pemain yang benar-benar konsisten mencetak gol. Masalah tersebut sudah terasa sejak era pelatih Sintayong hingga masa kepemimpinan Patrick Kluivert. Kini tantangan yang sama juga dihadapi pelatih baru Indonesia, John Hartman. Situasi ini membuat wacana naturalisasi pemain kembali menjadi topik hangat di kalangan pecinta sepak bola nasional. PSSI disebut tengah memantau sejumlah pemain diaspora yang berkarir di Eropa. Salah satu nama yang mulai ramai diperbincangkan adalah Dean Zandenbergen. Striker tersebut saat ini bermain untuk klub Belanda VVV Venlo. Nama Zandenbergen mulai mencuat setelah dibahas oleh pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan. Ropan menilai performa Zandenbergen bersama klubnya sedang berada dalam tren positif. Jika bergabung, kombinasi Zandenbergen dan Romeni diyakini bisa meningkatkan daya gedor tim Garuda. Keduanya sama-sama bermain di kompetisi Eropa, sehingga dianggap memiliki kualitas yang seimbang. Dalam waktu dekat, Indonesia juga akan menghadapi FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Karena itu, kehadiran Zandenbergen berpotensi menjadi solusi baru bagi lini depan Timnas Indonesia. Sebanyak 24 pemain dipilih pelatih John Hartman untuk tampil di FIFA Series 2026, di mana Indonesia bakal bertindak sebagai tuan rumah. Mereka dipilih dari 41 daftar pemain yang sempat dipanggil oleh pelatih baru Timnas Indonesia itu. Ke-24 nama-nama pemain Timnas Indonesia yang dipilih Hartman ini diumumkan PSSI Sabtu, 21 Maret 2026. Total, Timnas baru Indonesia di bawah Hartman ini terdiri atas 4 kiper, 9 bek, 5 gelandang, dan 6 penyerang. Sehingga dari total 41 pemain yang disiapkan oleh Hartman, ada total 17 pemain yang tereliminasi, termasuk beberapa pemain yang jago langganan Timnas terdahulu. Nyaris tak ada nama pemain baru di Timnas asuhan John Hartman ini. Mantan pelatih Timnas Kanada itu masih mempercayai materi Timnas Indonesia sebelumnya. Jika ada yang luar biasa adalah masuknya Bagot, yang sudah beberapa kali menolak masuk Timnas. Kehadiran Bagot nantinya bakal menjadi penampilan perdananya di Timnas sejak 2024. Terakhir kali memperkuat Timnas Indonesia pada babak 16 besar Piala Asia 2023 melawan Australia pada 28 Januari 2024.
Era baru Timnas Indonesia resmi dimulai di bawah komando pelatih anyar John Hartman. Menjelang FIFA Series 2026, atmosfer di dalam skuad Garuda disebut mengalami perubahan signifikan. Timnas Indonesia kini terlihat lebih siap menghadapi tantangan internasional. Pendekatan taktik dan komunikasi yang dibangun Hartman dinilai mampu memberikan energi positif bagi para pemain. Sejumlah pengamat sepak bola nasional menyebut, Timnas Indonesia menunjukkan perkembangan dari sisi mental dan kedisiplinan. Hal ini menjadi modal penting bagi skuad Garuda untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Kehadiran John Hartman membawa perubahan dalam pola pendekatan tim. Ia dikenal sebagai pelatih yang fokus pada organisasi permainan serta kekuatan mental pemain. Tak hanya itu, Hartman juga aktif melakukan komunikasi dengan para pemain, baik yang bermain di dalam negeri maupun luar negeri. Langkah ini dinilai efektif dalam membangun kepercayaan diri skuad. FIFA Series 2026 akan menjadi panggung awal bagi Hartman untuk menguji racikan strateginya bersama Timnas Indonesia. Dua pemain Timnas Indonesia, Kevin Dix dan Marcelino Ferdinand, menyukai unggahan terbaru bek Leeds United, Pascal Struijk, di Instagram. Uniknya, unggahan itu disukai Marcelino Ferdinand dan Kevin Dix, meski mereka tidak saling follow dengan Pascal Struijk di Instagram. Unggahan Pascal Struijk pada Rabu 18 Maret 2026 menarik perhatian pecinta sepak bola tanah air. Dari 9 foto yang diunggah, 1 diantaranya merupakan tato Garuda yang ditempatkan di kakinya. Uniknya, foto ini diunggah setelah pada Selasa, 17 Maret 2026, asisten pelatih Timnas Indonesia, Simon Grayson, mengunjungi markas Leeds United. Sekadar diketahui, Simon Grayson pernah menjadi pelatih Leeds United pada 2008-2012. Banyak pecinta sepak bola tanah air menerka-nerka, pertemuan ini tersaji sebagai upaya Simon Grayson membujuk Pascal Struijk beralih paspor menjadi Indonesia. Pascal Struijk diketahui memiliki darah Indonesia, Belgia, dan Belanda. Kehadiran Pascal Struijk dijamin menguatkan pertahanan Timnas Indonesia. Entah dalam pola 3 atau 4 bek, Pascal Struijk akan menjadi bek andalan skuad Garuda. Bisa dibilang, Pascal Struijk merupakan puzzle terakhir di lini pertahanan Timnas Indonesia. Dalam pola 4 bek, Pascal Struijk bisa diduetkan dengan Jay Itzes di jantung pertahanan. Sementara dalam pola 3 bek, Pascal Struijk dapat ditempatkan di posisi bek tengah sebelah kiri bersanding dengan Kevin Dix dan Jay Itzes. Menarik menanti sampai sejauh mana PSSI bisa. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menyatakan para pemain Timnas Indonesia akan tiba di Jakarta secara bertahap jelang gelaran FIFA Series 2026. Sumarji menyebut para pemain akan berkumpul pada tanggal 24 Maret 2026 atau 3 hari sebelum partai perdana FIFA Series. Sumarji menyatakan para pemain yang merumput di Super League Indonesia akan berkumpul terlebih dahulu. Kemudian para pemain diaspora akan menyusul. Timnas Indonesia sendiri akan menghadapi St. Kitts and Nevis di partai perdana FIFA Series 2026 mendatang. Sebelumnya, pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, telah memanggil 41 pemain yang akan membela skuad Garuda di FIFA Series. Ke-41 pemain tersebut adalah daftar awal dan akan dikurangi menjadi 23 pemain yang dibawa ke pertandingan. Dari 41 nama yang dipanggil, Hartman turut memanggil sejumlah pemain diaspora seperti Miliano Jonathans, Emil Audero Mulyadi, Kevin Dix, hingga Jay Itzes. John Hartman juga memanggil Elkan Begot, bek Ipswich Town yang telah lama absen membela Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman akhirnya mengerucutkan komposisi skuad menjadi 24 pemain untuk menghadapi FIFA Series 2026 yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno pada akhir Maret 2026. Dari total 41 nama dalam daftar sementara, Hartman melakukan seleksi ketat demi membentuk tim yang dinilai paling siap bersaing. Kombinasi pemain berpengalaman dan wajah muda menjadi fondasi utama dalam susunan akhir skuad. Indonesia akan menghadapi tantangan dari lintas konfederasi, yakni Bulgaria, Kepulauan Solomon, serta St. Kitts and Nevis. Pada pertandingan pembuka, Indonesia dijadwalkan bertemu St. Kitts and Nevis pada Jumat, 27 Maret. Sorotan tertuju pada kembalinya Elkan Begot. Postur tinggi dan pengalaman bermain di Eropa menjadi nilai tambah untuk memperkuat pertahanan Indonesia menghadapi lawan dengan karakter berbeda. Langkah Hartman ini menunjukkan pendekatan taktis dalam menyusun tim yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga fleksibel menghadapi dinamika pertandingan di turnamen internasional.